Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dewati Putri dengan NIM 19 11 30 60 57. Ingin memperkenalkan kelompok anggota kelompok kami dari kelompok 4, mata kuliah strategi dan model pembelajaran, di mana diantaranya anggotanya yang pertama ada Nur Ismiati Ulfiati Sylvia dan Janatun Naimah. Maka dari itu, materi apa yang akan dibahas dari kelompok 4? Membacakan materi yang pertama, yaitu yang A, pengertian pembelajaran ekspositori. Menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah salah satu di antara strategi pengajaran yang menekankan kepada proses bertutur. Yang kedua, menurut Direktur Tenaga Kependidikan, strategi pengajaran ekspositori adalah strategi pengajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok murid, dengan maksud murid dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Pada strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Menurut kelompok 4 PGMI 2, pembelajaran ekspositori adalah strategi pengajaran yang memfokuskan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan tujuan menguasai materi pembelajaran secara optimal. Materi yang kedua, B, faktor-faktor pembelajaran ekspositori. Faktor-faktor pembelajaran ekspositori yaitu yang pertama pelajar atau pelatar, berbagai tingkat pengamatannya. Yang kedua tujuan, berbagai jenis serta fungsinya. Yang ketiga situasi, berbagai keadaannya. Yang keempat fasilitas, berbagai kualitas dan kuantitasnya. Dan yang terakhir pengajar, petatar atau guru, pribadi serta kemampuan profesional yang berbeda-beda. Materi yang ketiga C, fokus utama pembelajaran ekspositori. Kemampuan akademik menjadi fokus dan tujuan utama baik strategi yang dimiliki oleh pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama menyusun program pengajaran, lalu yang kedua memberi informasi dengan benar, yang ketiga memberi fasilitasi yang baik, yang keempat pembimbing murid pada perolehan informasi yang benar, dan yang terakhir penilaian perolehan informasi. Baik, dengan saya Evi Dewati Putri dengan NIM 19 11 30 60 57 dalam video materi pembelajaran ekspositori. Saya sendiri akan membahas mengenai ada karakteristiknya, prinsip-prinsipnya, dan prosedur pelaksanaan pembelajaran ekspositori. Baik, yang pertama mengenai karakteristik pembelajaran ekspositori. Karakteristiknya ada 3 menurut kami, diantaranya yang pertama, strategi ini bisa dilakukan dengan menyampaikan materi mata pelajaran secara verbal. Bagaimana secara verbal yang dimaksud? Secara verbal itu secara lisan, dengan alat utamanya itu strategi ini biasanya dengan ceramah. Kedua, materinya ini bisa dijadikan yang sudah jadi. Maksudnya sudah jadi di sini bisa berupa data-data yang berupa fakta atau konsep-konsep yang bisa dihafalkan. Dan yang terakhir, karakteristiknya yaitu memiliki tujuan utama menguasai mata pelajaran itu sendiri. Dengan arti proses pembelajaran berakhir, maka peserta didik dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, strategi yang dipegang oleh guru ini memiliki dominan yang kuat. Nah, maka dari itu juga strategi ini terstruktur dan memiliki harapan bahwasannya dapat dikuasai oleh peserta didik dengan baik. Karakteristik ini berfokus dengan kemampuan akademik dengan metode pembelajaran dan bentuk strategi ekspositori. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori. Dalam prinsip pembelajaran ekspositori sendiri terdapat 3 yang harus diperhatikan oleh guru sebagai prinsip pembelajaran ekspositori. Langsung saja, yang pertama itu dapat berorientasi pada tujuan, di mana orientasi tujuan di sini merupakan ciri utama dengan metode ceramah.
Namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pengajaran. Jadi dengan tujuan utama itulah yang harus menjadi pertimbangan utama. Lalu yang kedua, memperhatikan prinsip komunikasi, di mana prinsip pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai komunikasi dalam penyampaian seseorang ke seseorang lainnya, dengan guru ke muridnya. Lalu itu pesan yang disampaikan juga berkaitan dengan materi pelajaran yang telah terorganisir dan dapat dikuasai dengan tujuan-tujuan yang ada. Lalu prinsip yang ketiga dalam pembelajaran ekspositori adalah prinsip kesiapan, di mana murid dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ekspositori, kita harus memosisikan mereka dengan keadaan baik fisik maupun psikis dalam menerima pelajaran. Itu adalah mengenai prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori. Selanjutnya adalah mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran ekspositori. Nah, dalam prosedur pelaksanaan pembelajaran ekspositori pun terbagi menjadi 3 tahapannya, yaitu ada strateginya, bagaimana strategi ini bisa dijalankan, lalu ada prosedurnya, bagaimana pembelajaran ekspositori ini bisa efektif, dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang terbaik digunakan dalam pembelajaran ekspositori. Baik, yang pertama dulu kita bahas mengenai strategi pembelajaran ekspositori itu seperti apa. Yang pertama, strateginya harus dengan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dengan apa? Dengan langkah pertama seorang guru yang mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk melakukan perubahan dalam belajar. Selanjutnya, yang kedua adalah menguasai materi pelajaran dengan baik, yaitu dengan syarat mutlak penggunaan strategi ekspositori, di mana penguasaan materi ini secara sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Dan yang ketiga, strateginya adalah kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Maksudnya adalah pengenalan medan yang baik ini memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian materi pelajaran yang perlu dikenali, seperti ada latar belakang audiens atau siswa, lalu cara kemampuan dan pengalaman belajar siswa seperti apa, ruangan belajar yang baik seperti apa, posisi tempat duduk seperti apa, sarana dan prasarana lainnya. Itu yang perlu diperhatikan dalam strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutnya, bagaimana prosedur itu dilaksanakan? Ini materi kedua, yaitu prosedurnya dengan yang pertama ada persiapan, lalu ada penyajian, lalu ada menghubungkan, ada menyimpulkan, dan melakukan penerapan, di mana semua tahapan-tahapan ini dilakukan oleh seorang guru dan siswa, khususnya guru dalam memberikan materi yang ada untuk siswanya. Selanjutnya tadi kita sudah membahas strategi dan prosedur sudah ada kita paparkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dalam prosedur pengembangan pembelajaran ekspositori adalah model. Nah, model ekspositori sendiri ini biasanya adalah menekankan pada pembelajaran. Biasanya dipergunakan oleh guru dalam praktek pembelajaran secara aktual di lapangan. Nah, bagaimana sintak tahapan-tahapan yang ada? Nah, sintak yang pada tahapan yang ada itu biasanya diurutkan ke dalam bagian seperti ini yang ada di samping ini, bisa dilihat bagaimana bentuknya. Nah, itu yang pertama itu bisa dilihat sama-sama penyampaiannya seperti apa. Yang pertama, pada tahap pendahuluan guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang dicapai. Lalu selanjutnya pada tahap inti, guru menyampaikan materi dengan ceramah, tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan demonstrasi atau eksperimen untuk memperjelas konsep di akhir dengan penyampaian ringkasan dan latihan-latihan soal. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutupnya, guru memberikan evaluasi maupun tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana secara sederhana bagan yang ada ini. Baik
Selanjutnya, yang G, pelaksanaan efektif pembelajaran ekspositori menurut kelompok 4 PGMI 2. Yang pertama, guru memberikan penyampaian dengan bahan-bahan baru yang berkaitan dengan materi yang harus dipelajari murid. Yang kedua, murid memiliki gaya model berpikir tertentu. Yang ketiga, ingin membangkitkan keingintahuan murid tentang topik yang akan dibahas. Yang keempat, guru mendemonstrasikan prosedur untuk kegiatan praktek. Yang kelima, jika tingkat kesulitan semua murid sama, maka guru perlu menjelaskan untuk seluruh murid. Yang keenam, guru akan mengajar pada kelompok murid yang rata-rata memiliki kemampuan rendah. Yang ketujuh, menggunakan pembelajaran ini jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada murid seperti tidak memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang H, keunggulan dan kelemahan pembelajaran ekspositori. Yang pertama, keunggulan pembelajaran ekspositori, yaitu pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia sanggup mengetahui hingga sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk mencari ilmu terbatas. Next, pembelajaran ekspositori selain siswa sanggup mendengar melalui penuturan kuliah perihal suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang terakhir, pembelajaran ini bisa dipakai untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Yang B, kelemahan pembelajaran ekspositori. Yang pertama, pembelajaran ini mustahil sanggup melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit membuatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, menyerupai persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan aneka macam kemampuan, menyerupai kemampuan bertutur, berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah sanggup dipastikan proses pembelajaran mustahil berhasil. Next, oleh lantasan gaya komunikasi metode atau model pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah one-way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah bisa menjadikan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.